kalau kita mau ngomong pre-wedding, yang kayak gini harusnya diperbanyak, Mbak. Konsul ke profesional, Exactly. cek kesehatan, Betul. baik fisik maupun mental. Betul. Jadi foto pre-wedding kesekian ya, apalagi Bukannya nggak yang boleh. sampai bakar gunung. Itu. Nggak boleh. Bukannya nggak boleh, kalau saya bilang nggak boleh nanti saya dimusuhin sama organizer. Kalau bakar gunung ya nggak boleh lah. Lebih nggak boleh lagi. Iya, kalau pre-weddingnya nanti kesekian. Betul, jadi boleh ditambah dengan premarital check up tadi. Betul, betul. Dari sisi apa? Fisik dan mental. Mentalnya tuh jangan lupa ya. Saya pengen ngajak lovely people yang sedang menyimak hari ini dan para ada 512 orang di studio ini hari ini, mulailah kita belajar memahami pasangan, Mbak. Oke. Belajar mengerti pasangan. Dan ini bukan proses yang mudah loh, karena kan kecenderungan naluriah kita pengennya dimengerti, benar nggak? Iya. Ada lagunya, ada band, wanita hanya ingin dimengerti. Laki-laki juga ya. Begitu saya tanya di sebuah seminar, bapak-bapak pengen dimengerti nggak? Wah, angkat tangan semua langsung. Jadi basically setiap dari kita kan ingin dimengerti. Nah, siapa yang memulai ngerti duluan? Mereka yang punya goal lebih besar, yang punya ilmu lebih banyak, mulailah belajar mengerti pasangan terlebih dahulu. Oke. Saat kita belajar mengerti pasangan atau memahami pasangan, bukan berarti kita ikutin apapun maunya dia. Kan Mbak Risa punya anak kecil nih. Iya. Paling kecil umur? 5 tahun. 5 tahun. Waktu balita masih ingat nggak senengnya lagi makan apa? Dia paling suka makan ubi. Ubi. Lucu ya. Antik nih. Antik ya, emang. Oke, kalau anak-anak di luar sana Mbak, jajanan paling apa sih paling seneng mereka makan usia balita gitu? Biasanya coklat-coklat, Coklat-coklat, manis es ya. krim, permen, bener nggak? Kita ngerti mereka lagi suka itu. Apakah karena kita ngerti setiap kali mereka mau kita kasih? Enggak dong. Enggak. Nah, perjuangan kita sebagai pasangan adalah belajar memahami walaupun tidak harus selalu setuju, Mbak. Oke. Jadi apa yang dilakukan kalau misalnya nggak setuju tapi harus mengerti? Betul. Misalnya gini nih, pasangan kita mukanya udah kayak apa sih? Bluwek lah gitu ya. Udah kecut lah ya. Kecut gitu ya, kan. kayak musuhnya One Piece kena tonjok gitu ya. Kayak dong. Meletot gitu ya. Kita jangan langsung apa ya, nyolot dulu gitu loh Mbak. Kita cari tahu kenapa dia seperti itu. Oh bisa jadi udah capek dia dari pagi nih, kita ngerti dulu. Pertanyaan berikutnya, terus tiba-tiba dia ngeluarin statement yang mungkin tidak nyaman buat kita. Kita pasti nggak nyaman juga kan Mbak? Ya. Nah pertanyaan berikutnya, kita tinggal melakukan assessment nih Mbak. Perlukah saya respon itu sekarang? Oh gitu. Bisa jadi saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan, tapi perlukah saya bikin rame sekarang gitu loh Mbak? Se-urgent itukah? Berarti kan kita perlu membuat sebuah skala bobot kan Mbak? Betul. Sedangkan kebanyakan orang saat menikah, semua dibikin rame. Iya sih. Ini penting. Ini prinsip. Mbak Reza, dalam hidup berapa banyak sih beneran prinsip? Iya. Semua bisa goyah ya. Kalau kita bicara prinsip, ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari apa? Itu ada urusannya sama agama, bener nggak? Sama keyakinan kita. Sama urusannya sama apa? Keselamatan jiwa. Prinsip, bener nggak? Ya. Sama akal sehat. Nggak jauh-jauh dari tiga itu kan? Pertanyaan saya, dalam keseharian, seberapa sering tiga hal ini nongol? Nyaris nggak pernah. Enggak ya. Nggak pernah jadi masalah utama gitu lah ya. Jarang banget nongol. Bener nggak? Iya. Terus kalau jarang nongol kita bikin ribut, berarti yang masalahnya di mana? 3 huruf, Pak. E, G, sama O. Oh, egonya. Buat aku ini penting. Aduh, masuk dalam kriteria 3 ini enggak? Enggak ya. Enggak. Mau contoh, berantem urusan salah naro anduk. Siapa di sini langsung ketawa? Ya kan? Kayak manajer saya paling sering tuh curhat di Instastory. Anduk siapa nih di kasur, ya kan? Apakah itu hal yang prinsip? Sebenarnya nggak termasuk 3 tadi. Nggak masuk 3 tadi, langsung ngeludah kan. Bukan prinsip. Proses nelen itu yang nggak mudah, Mbak. Karena yang kita telan adalah 3 huruf tadi. E, G, sama O tadi kan. Dan kalau kita sejak beranjak kecil sampai dewasa, belum pernah dilatih oleh orang tua kita untuk mengendalikan si ego,
Apa yang terjadi, Mbak? Ya jadinya pas nikah deh ya. Kasihan pasangannya sih. Betul. Ada dua ekstrim kan, Mbak. Either dia tidak punya kendali sama sekali sama ego, atau dia dilatih untuk terus-menerus menekan ego dia, Mbak. Oh ya, jadinya nggak ada yang tengah-tengah ya. Nggak dapat sweet ya? spotnya nih. Iya. Nah, ujung-ujungnya saat menikah dia permisif banget, pasrahan banget, atau wah keluar semua. Atau keluar, iya. Ya. Akhirnya jadi toxic relationship. Betul. Ini kita tunggu di kolom komen siapa yang masuk dalam kategori itu tadi. Jadi jangan buru-buru bilang pasangan gue toksik. Jangan-jangan guenya yang toksik. Bisa jadi. Ini berhubungan sama pertanyaan dari netizen. Kita langsung bahas aja ya. Siap. Indra, ya. Seru banget nih. Ini ada tanya netizen yang curhat. Katanya pacaran lama, sering berkelahi bahkan sebelum menikah. Berarti kan ini dikategorikan toxic relationship. Red flag. Red flag. Tapi yang ditanyakan, diterusin atau diudahin sih? Nah, gimana tuh? Kalau sudah sebelum menikah, sudah pernah ribut besar, apalagi ada gejala-gejala KDRT, kekerasan. ya, apapun bentuknya, mau verbal maupun fisik, game over. Jangan diteruskan. Titik. Setuju saya. Ya. Kebanyakan orang terlalu halu, Mbak. Nanti berubah. Nanti Insya Allah nih ya, emosi. kalau sebelum menikah sudah ada gejala seperti itu, insya Allah setelah menikah lebih berat. Pak Indra, mohon maaf nih. Bukan insya Allah dong, Pak. Loh, itu kan kita bicara sebab akibat kan, Mbak. Iya. Ya karena kebanyakan orang kan terlalu halu kan, Mbak. Iya sih. Ngerasa, dia orang baik kok. Pengennya kan soalnya cinta banget sama pasangannya. Jangan kelamaan jadi bucin. Kalau mau bucin nih, gini. Gimana? Mau tahu nggak resep bucin yang sehat gimana? Gimana tuh? Langsung, bucin kenceng banget. Belajarlah membangun cinta yang sehat setelah menikah. Disitulah proses bucinnya dipupuk. Gitu ya, malah di situ ya. Iya, jadi bukannya belum nikah, saking bucinnya nih kan dapat klien beberapa yang sebelum menikah pasangannya selingkuh. Belum nikah dimaafin segala macam. Begitu nikah kira-kira apa hasilnya? Ya minta dimaafin lagi nanti. Iya, bener gak? Jadi janganlah gini loh, kita kan perlu kombinasi yang sehat antara logika dan perasaan, Mbak. Harus balance. Yes, kebanyakan orang terbalik-balik. Saatnya harus pakai perasaan yang dipakai logika, saatnya harus pakai logika dipakai perasaan, dan kusutlah hidupmu habis itu. Habis jadi, ini dimarahin sih, Mbak. Ini siapa narasumbernya bikin rusuh aja gitu kan. Ini bener ini fakta. Jadi memang buat yang masih bingung harus gimana, lihat faktanya. Betul. Jangan lihat dari cintanya aja. Bahkan kalau masih ragu, apakah saya sudah mampu bisa melihat calon saya dengan objektif, carilah bantuan. Kalaupun belum berani ataupun belum niat ataupun belum ada dananya untuk ketemu konsultan pernikahan, baca buku minimal, bener nggak? Saya tuh setuju, karena memang lebih baik kita konsultasi apapun itu ya ke tenaga profesionalnya, ke ahlinya, biar dapat solusi. Kalau curhatnya sama tetangga, yang ada nyebar. Betul. Ya kan? Ember bocor. Jadinya. Oke, ini ada lagi tanya netizen yang kedua. Banyak, oke. Ini netizen atau di belakang kamera nih? Termasuk netizen Budiman. Suami saya kurang peka katanya dan kurang perhatian. Nih gimana dong caranya memberitahu biar nggak kelihatan kalau ngajarin. Oke, saya rubah dulu redaksionalnya, Mbak. Oke. Sebelum menikah udah peka belum dia? Nah, udah perhatian belum? Kalau misalnya sebelum menikah, ternyata dia perhatian, Mbak. Ya. Terus setelah menikah kok berubah berkurang. Yang berubah suaminya atau dianya? Gini. Bisa juga dua-duanya. Yeah. Kita bikin simpel, tapi abis itu gue ditimpuk sama netizen. Dari tadi udah ditimpuk ini sebenarnya. Jadi gini, kalau di mata pasangan, ini pertanyaan yang penting banget dijawab. Apakah saya saat ini di mata pasangan sudah menjadi sosok yang layak untuk diperjuangkan? Layak untuk diperjuangkan. Kebanyakan dari kita ngerasa waktu belum nikah dia mau berjuang buat saya.
Setelah menikah, kok dia nggak mau lagi berjuang buat saya? Berarti kita di mata pasangan nilainya jadi gimana, Mbak? Turun dong ya, Turun. value-nya ya. Itulah banyak yang lupa. Setelah menikah, lupa untuk meningkatkan terus value dirinya, Mbak. Dan value-nya ini tergantung apa yang menurut mereka itu berarti gitu kan ya. Betul. Menurut Jadi, pasangan. Mbak Raisa kan punya stok beberapa kilo berlian, amin gitu Mbak ya. Amin. Ya doain saya juga Mbak. Banget, amin. Kalau kita punya berlian, kita akan mensia-siakan berlian itu kan Mbak? Enggak dong. Enggak, kita jaga, kita rawat, kita lap segala macam. Jadi tinggal nanya, saya saat ini di mata pasangan sudah dilihat sebagai sebutir berlian belum? Atau sebutir debu? Atau sebutir debu? Pahit kan? Gak enak ya ngomongnya. Walaupun lirih tapi nyelekit Lirih gitu ya Mbak ya. ya. Jadi penting banget buat kita untuk terus-menerus mengasah diri sehingga terus berkilau Mbak. Kebanyakan dari kita merasa setelah menikah selesai perjuangan saya. Iya, nggak usah ngerawat lagi deh. Nggak usah ngerawat. Nggak usah sekolah lagi deh. Betul, nggak usah nambah Nggak usah ilmu baca lagi deh. deh. Betul. Akhirnya apa? Pasangan ngerasa nggak nyambung obrolannya sama kita. Bener nggak? Apalagi kalau profesinya jauh banget gitu loh. Yang satu tenaga nuklir, yang satu hobi sepeda, udah nggak nyambung belas. Iya. Nah, ini penting banget Mbak untuk suami istri punya satu common topik. Karena kalau ngomong kerjaan bisa jadi nggak nyambung, bener nggak? Iya, betul. So, bangunlah topik di mana Anda dan pasangan bisa nyaman untuk ngobrol. Dan topik itu bukan masalah tentang anak, bukan masalah rumah, tapi sesuatu yang Menyenangkan dua-duanya. kayak lagi pacaran, bener nggak? Iya, Kalau iya, pacaran kan apa aja dibahas, bener Iya, nggak Mbak? betul. Nah, lagi pacaran dulu yang disukain apa? Mungkin itu yang dikembangin terus ya. PR terbesar saya saat ngasih konseling dan kalau lagi ngasih workshop atau seminar adalah saya minta mereka untuk pacaran lagi. Dengan syarat tidak boleh bahas masalah sama sekali. Oke. Nggak boleh bahas masalah keuangan, nggak boleh bahas masalah anak, nggak boleh bahas masalah mertua, nggak boleh bahas masalah ipar, ya semuanya nggak boleh dibahas. Tahu nggak pertanyaan mereka berikutnya apa Mbak? Apa tuh? Terus Terus kami apa? bahas apa? Padahal banyak ya. Exactly, mereka sudah lupa. Iya. Padahal sebelum nikah, apa aja jadi topik pembahasan, bener Wah, nggak, langitnya Mbak? hari ini cerah ya. Iya. Aku tadi nonton Ini daunnya BMKG. bunyinya lucu. Kenapa setelah menikah itu semua hilang gitu loh. Iya. Bahkan kalau setelah menikah begitu pasangan yang kayaknya kita perlu ngobrol deh. Mati gue salah apa lagi gue hari ini gitu Takut kan. duluan ya. Langsung Takut ya. stres, langsung tensi naik. Nanti Mbak Raisa tolong tensi saya gitu ya. Butuh obat. Aduh. Langsung cek darah langsung 234 gitu kan. Jadi ya, Ya, itu ya. penting banget Mbak. Kalau Benar-benar. pasangan tidak peka, cek dulu sebelum menikah dia peka nggak. Meskipun kita harus keluar dari zona nyaman kita. Exactly. Nah ini masuk ke topik berikutnya Mbak. Banyak pasangan yang bilang dengan kalimat indah seperti ini Mbak. Terima aku apa adanya. Waduh. Bukan apa adanya aku. Nah, kebanyakan orang tidak paham makna tersembunyi dari kalimat terima saya apa adanya Mbak. Kalau apa adanya Anda skornya 9,7 skala 10, langsung sujud syukur nggak pasangan Iya Anda? dong, pasti. Tapi kalau apa adanya Anda skornya 3,2, istighfar melulu pasangan Anda, bener nggak? Aduh. Jadi makna tersembunyi dari konsep terima saya apa adanya adalah keengganan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, Mbak Iya Reza. itu. Ya kalau gua jutek, lu terima dong gua jutek sampai mati. Nggak boleh gitu dong. Nah itu kan makna tersembunyi kan itu kan. Betul. Terima satu paket kelebihan dan kekurangan. Bohong. Nggak bisa gitu ya. Emang Anda bersedia menerima kekurangan pasangan Anda? Buktinya Anda komplain. Iya, buktinya Buktinya nggak mau bikin juga. status. Buktinya posting di sosmed, bener nggak? Iya. Berarti kan kita tidak bersedia menerima kekurangan pasangan kita. Benar. So berhentilah minta pasangan kita untuk menerima kekurangan kita. Solusinya gimana? Jadi sebutir berlian tadi Mbak, pribadi berlian. Yang sudah bagus dijaga, dirawat, yang kurang bagus diasah untuk jadi lebih baik. Dan bisa kok pasti. Bisa banget. Nah, cuman kayak gini kan jadi subjektif banget nih Mbak Raisa. Karena begitu bercermin, gue fine kok. Dia aja yang masalah. Iya. Untuk bisa bercermin,
butuh ilmu. Standarnya berbeda bisa jadi. Kita perlu parameter yang Betul, objektif gitu loh Mbak. betul. Makanya buku, datang ke Ya. konselor, ikut kelas-kelas, itulah parameter objektifnya. Karena yang nulis kan nggak kenal siapa Anda. Iya. Yang ngasih materi nggak kenal siapa Anda gitu loh. Ngomong jebret-jebret aja, sakit hati, resiko. Tapi saya penasaran deh, Pak Indra selama ini konseling, konsultasi kayak gitu-gitu itu bagaimana sih tahapannya? Terus melalui apa aja? Ada seminar gitu ya? Oke, jadi biasanya kalau yang ke saya, itu saya akan request untuk pertama baca dulu bukunya. Bisa jadi setelah baca buku nggak perlu konseling, kan lebih murah, bener nggak? Iya. Oh ketemu masalahnya ini, ya udah selesai, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata setelah baca buku, kayaknya tetap butuh konseling, saya minta mereka untuk tulis email permasalahannya dulu Mbak. Oke. Tujuannya apa? Supaya lebih efektif dan efisien Mbak. Karena kalau enggak satu sesi pertama, saya cuma dengerin mereka curhat doang. Habis doang ya? Buat Belum berantemnya doang Mbak? Itu belum sampai curhat? Begitu selesai ngomong 5 menit lagi, habis gitu kan. Jadi saya minta mereka untuk kirim dulu permasalahannya. Dan kalau di saya, prosedurnya itu saya tidak barengin antara suami dan istri. Jadi sesinya terpisah Mbak. Oke. Karena kalau berdua, Ribut doang. exactly, saya cuma jadi penonton. Ya Prit mulai gitu kan. Jadi sengaja sesinya saya pisah dan tidak saling dengar. Bahkan bisa jadi di hari yang berbeda. Sehingga yang bersangkutan bisa saya gali lebih dalam. Bisa leluasa juga untuk berbicara. Dan dia pun mau berekspresi cerita ya. apapun bebas. Kenapa? Karena saya kan nggak mungkin bocorin apa yang disampaikan kepada pasangannya, benar nggak? Betul. Dan bisa jadi apa yang mereka pikir masalah, ternyata itu bukan masalah yang sebenarnya Mbak. Ternyata akar masalahnya beda jauh dengan apa yang mereka pikirkan. Kurang lebih gitu. Jadi di tahap awal itu sama-sama kita cari masalahnya apa sih sebenarnya. Ya abis dia begini-begini. Kebanyakan pasangan saat datang yang ditunjuk siapa Mbak? Pasangan lainnya dong. Pasangannya, benar nggak? Iya. Begitu ketemu saya, yang mesti ditunjuk siapa? Saya. Nggak bisa lari. Iya. Karena kalau ingin memperbaiki hubungan, nomor satu yang dibenerin adalah diri sendiri dulu Mbak. Iya. Karena it takes two to tango. Betul. Jadi kalau Anda sedang bermasalah dengan pasangan Anda yang perlu tunjuk adalah yang ada di depan cermin. Karena kita punya peran menciptakan masalah tersebut terjadi. Betul. Minimalnya adalah melakukan pembiaran. Kan kalau ada masalah kecil dibiarin. Nggak apa-apa. Lama-lama tambah jauh nggak tuh masalahnya? Tambah berat nggak masalahnya? Sama kayak bocor di keran Mbak. Begitu mulai bocor, kalau kita nggak tambah lama-lama jadi apa? Besar ya. Lubangnya tambah gede. Nah, seringkali kita nggak ngeh bahwa itu adalah masalah. Makanya penting banget, ayo deh mulai hari ini tambah ilmu. Sehingga kita bisa ngelihat, oh alah untung saya baca bukunya. Untung saya ikut kelas-kelas, sekarang kelas online juga banyak. Di YouTube ilmu-ilmu tentang relationship juga banyak, benar nggak? Di TikTok, di Instagram banyak banget yang berbagi gitu loh. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu loh. Saat kita udah tahu ilmunya, untung saya baca, untung saya nonton, untung saya konseling. Ternyata ini bom waktu gitu loh. Ternyata sumbernya harus ditambal dulu nih. Dan ternyata yang mesti ditambal adalah diri sendiri. Nah, jadi akhirnya gitu deh ya, perlu konsultasi. Oke, aduh kita ngobrol seru banget ya. Ini perlu ditambah nggak sih sesinya? Nanti kita tambah lagi ya Pak Indra. Oke, thank you banget Pak Indra udah datang. Terakhir mungkin bisa memberikan tips nih untuk semuanya lovely people supaya rumah tangga atau calon rumah tangganya nanti bisa tetap harmonis. Iya. Kalau titip pesan nih buat teman-teman ya, titip pesan nih buat Anda lovely people yang sedang menonton, gimana sih untuk membangun relationship yang sehat? Dimulailah dari diri kita yang sudah sehat dulu secara holistik gitu loh. Kalau kita masih punya excess baggage, kita masih punya luka batin, kita masih punya luka pengasuhan, hati-hati. Unfinished business kita sebelum menikah biasanya akan dibawa dan harus diselesaikan setelah kita menikah nanti. Jadinya double combo. So PR-nya, ayo kenali diri sendiri dulu, kenali PR-PR internal kita seperti apa, perbaiki dulu, diselesaikan terlebih dahulu sebelum menikah. Buat yang sudah terlanjur menikah, ya nggak bisa time out kan, nggak bisa postpone gitu ya. Nggak apa-apa, teruslah tambah ilmu, teruslah belajar,
teruslah perbaiki diri dan berhentilah, ini yang paling penting, keluarlah dari mentalitas korban. Anda bukan korban, Anda pelaku. Habis ini ditimpuk lagi. Gak apa-apa, itu bagus banget ya. Don't play victims ya, Yes. pokoknya ya. Thank you so much, Sami-sami Mbak Indra. Reza. Terima kasih Lovely People yang udah menyaksikan juga. Seru banget. Buat kalian yang pengen nanya-nanya, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya. Jangan Sampai lupa. jumpa. Bye.